Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya sebagai moderator dari kelompok ini dan anggota-anggota saya yang terdiri dari Adil Pratama Putra, Agung Maheltra, Muhammad Aldo, Arya Dava, Citra Aldia, dan Noveni Fitri sebagai pemateri semua. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perubahan sistem politik Indonesia. Dalam presentasi ini kami akan mengupas berbagai aspek transformasi politik yang terjadi di Indonesia sejak era reformasi hingga saat ini. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Agung Maheltra. Dipersilakan kepada Saudara Agung untuk menyampaikan kepada audiens. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas mengenai lingkungan sistem politik. Lingkungan sistem politik adalah seluruh elemen faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem politik suatu negara. Lingkungan ini mencakup kondisi, kekuatan, dan dinamika yang ada dalam lingkungan sistem politik. Lingkungan sistem politik terdiri dari dua komponen utama, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua lingkungan ini saling mempengaruhi perkembangan sistem politik suatu negara untuk Indonesia. Pertama kita akan membahas mengenai lingkungan internal. Lingkungan internal politik. Komponen utama dari lingkungan internal meliputi pertama, struktur pemerintahan dan penyelenggara negara, termasuk lembaga negara seperti eksekutif, memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan dan memimpin dan ideologi mereka dapat membentuk arah kebijakan negara. Sosial dan politik. Kelompok-kelompok masyarakat seperti organisasi atau kelompok sosial lainnya yang dapat memengaruhi kebijakan dan memperjuangkan kepentingan ekonomi dan sosial. Faktor-faktor kemiskinan, kekayaan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dapat mengaruhi hubungan kekuasaan dalam sistem politik. 5. Nilai-nilai. Nilai-nilai dan politik Indonesia dan semangat kebangsaan menjadi bagian dari internal yang membentuk sistem politik negara. Selanjutnya, hubungan eksternal. Itu faktor di luar negara yang dapat mempengaruhi sistem politik Indonesia. Komponen utama dalam lingkungan eksternal ini meliputi pengaruh global. Isu global seperti perubahan iklim, krisis ekonomi internasional, dan dinamika geopolitik dunia seperti hubungan dengan negara besar, misalnya Amerika Serikat, China, dan negara mengaruhi kebijakan luar negeri dan politik domestik. 2. Teknologi dan media sosial. Teknologi informasi seperti internet dan media sosial telah mengubah cara orang berinteraksi dan berpartisipasi dalam politik, baik dalam konteks pemilihan umum maupun gerakan sosial. Ini dapat mempengaruhi politik suatu negara secara lebih terbuka dan cepat. Ya, hubungan internasional. Diplomasi luar negeri Indonesia, baik dalam kerangka ASEAN, PBB, atau hubungan dengan negara-negara lain, mempengaruhi kebijakan politik dalam negara dan strategi pembangunan nasional. 4. Organisasi internasional. Penguatan Indonesia dalam organisasi internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Indonesia, Bank Dunia, serta kepatuhan terhadap konvensi-konvensi internasional dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi, politik, dan hukum dalam suatu negara. Secara keseluruhan, lingkungan internal dan eksternal saling terikat dan mempengaruhi perubahan serta dinamika dalam sistem politik khususnya di Indonesia. Pemerintah, masyarakat, dan aktor politik harus mampu menavigasi keduanya untuk mencapai stabilitas dan kemajuan negara. Sekian dari saya kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Agung yang telah menyampaikan materi kepada audiens dengan baik. Baiklah, materi selanjutnya
yang akan disampaikan oleh Citra Albia. Dipersilakan kepada Saudari Citra untuk menyampaikan materi kepada audiens. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sistem politik Indonesia. Indonesia menganut sistem politik demokrasi presidensial dengan beberapa karakteristik utama. 1. Dasar negara dan konstitusi. Contohnya, Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Undang-Undang 1945 dengan 4 kali amandemen sebagai konstitusi tertinggi. Bentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sistem pemerintahan. Sistem presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden dapat dipilih maksimal 2 periode berturut-turut. Yang ketiga, lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, contohnya presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Legislatif, contohnya MPR, DPR, dan DPD. Yudikatif, contohnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Lembaga negara, contohnya KPK, KPU, dan Komnas HAM. Yang keempat yaitu dinamika politik. Contohnya, sistem multipartai dengan beberapa partai besar dan partai menengah. Politik koalisi menjadi penting dalam pembentukan pemerintahan, desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar ke daerah sejak reformasi 1998. Yang kelima yaitu tantangan sistem politik Indonesia. Contohnya penguatan demokratisasi dan transparansi, pemberantasan korupsi dan politik dinasti, penguatan sistem check dan balance, dan politik identitas dan polarisasi masyarakat. Baiklah, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada yang disampaikan oleh saudara tentang faktor persimpangan dalam sistem politik Indonesia. Dipersilakan pada saudara Arya untuk menyampaikan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor persimpangan dalam sistem politik Indonesia. Yang pertama, faktor internal. Internal terdiri dari sejarah politik, perubahan sistem politik dari demokrasi terpimpin Orde Baru sentralistik hingga era reformasi menunjukkan adanya dinamika internal yang berkembang. Yang kedua, ada stabilitas politik, konflik sosial, korupsi, dan kesenjangan ekonomi menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas politik domestik. Yang ketiga, ada konstitusi dan hukum. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan demokrasi yang lebih kuat. Implementasi supremasi hukum masih menghadapi. Dan yang terakhir, partisipasi rakyat. Pemilihan langsung dan peran partai politik semakin menguatkan demokrasi, tetapi dominasi oligarki dan kelompok elit masih membatasi keterlibatan masyarakat secara luas. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama ada globalisasi. Hubungan internasional dan arus ideologi global seperti liberalisme dan kapitalisme turut mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi Indonesia. Yang kedua ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi Asia 1997 dan krisis global 2007 sampai 2009 menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri. Yang ketiga, tekanan tenaga internasional. Kebijakan ekonomi seringkali dipengaruhi lembaga subsidi dan bank dapat mengurangi kemandirian ekonomi nasional. Dan yang terakhir, perubahan geopolitik. Peristiwa global seperti runtuhnya Uni Soviet dan pergolakan di Timur Tengah berdampak pada kebijakan luar negeri dan arah politik Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada saudara Arya yang telah menyampaikan materi kepada audiens dengan baik. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara dan saudari Aldo dan Noveni Fitri tentang perubahan sistem politik Indonesia. Dipersilakan kepada saudara dan saudari untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator.
Baik, di sini saya akan menjelaskan yang dimana perubahan sistem politik Indonesia, keinginan rakyat dan globalisasi dunia, yang mana saya akan menjelaskan tentang keinginan rakyat, tuntunan reformasi dan aspirasi masyarakat. Nah, yang dimana tuntunan reformasi ini pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politiknya dengan baru memiliki Presiden Soeharto. Kekacauan ini terjadi sebagai dampak gelombang tuntunan reformasi yang berkembang dalam masyarakat. Reformasi ini menunjukkan perubahan sistem, perubahan lebih demokratis, transparan, dan juga akuntabel. Selanjutnya juga Orde Baru ini dikenal dengan pemerintah otoriter yang cenderung menekan kebebasan individu dan membatasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Runtuhnya Orde Baru ini mengalami era baru di mana rakyat Indonesia menginginkan perubahan yang lebih substansial yang mengarah pada sistem politik yang lebih terbuka, menghargai hak-hak dasar warga negara. Nah, dari reformasi ini menuntut yang dimana kebebasan pers dan juga supremasi hukum dan pemberantasan KKN atau korupsi dan nepotisme dan pemilu yang lebih transparan. Kalau sedangkan aspirasi masyarakat di mana ini menginginkan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan dan berpihak pada kepentingan publik. Nah, aspirasi ini terlihat dalam meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik baik melalui pemilu, demonstrasi maupun organisasi masyarakat sipil. Baik, itu aja penjelasan dari saya. Silakan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Noveni yang telah menyampaikan materi dengan baik kepada audiens. Selanjutnya materi ini akan disambung oleh Saudara Aldo. Dipersilakan untuk Saudara Aldo menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya melanjutkan materi yang kedua, itulah pengaruh globalisasi, aspek politik, aspek ekonomi, dan dampak perubahan sistem politik, positif dan tantangan. Nah, yang kedua itu adalah pengaruh globalisasi. Nah, selain dorongan dalam negeri, perubahan sistem politik ini dipengaruhi oleh globalisasi. Nah, globalisasi membawa dampak dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek politik. Yang pertama adalah tekanan dari organisasi lembaga internasional seperti PBB, ASEAN, dan Indonesia untuk menerapkan sistem demokratis dan menghormati HAM. Terus yang kedua itu gelombang demokratisasi global. Banyak negara di dunia, terutama perang dingin, beralih ke sistem demokrasi. Nah, hal ini memberikan tekanan bagi Indonesia untuk melakukan perubahan agar tidak tertinggal dari negara-negara lainnya. Terus yang ketiga, teknologi dan media sosial. Nah, itu kemajuan teknologi informasi membuat rakyat lebih mudah mendapat informasi tentang demokrasi dan pemerintahan yang baik di negara lain, sehingga menuntut hal yang sama di Indonesia. Terus yang kedua itu adalah aspek ekonomi. Nah, yang pertama itu adalah liberalisasi ekonomi. Nah, Indonesia harus menyesuaikan diri dengan ekonomi global yang lebih terbuka, seperti mengikuti perjanjian perdagangan bebas dan menarik investasi asing. Gitu. Terus yang kedua itu ada privatisasi BUMN. Nah, banyak negara yang diprivatisasikan agar lebih efisien dalam menghadapi persaingan global. Yang ketiga ada keuntungan pada investasi asing. Asing di Indonesia gitu, termasuk Cina. Investasi membuat Indonesia semakin tergantung pada investor asing, baik dalam bidang industri, infrastruktur, maupun keuangan. Terus yang keempat ada persaingan ekonomi global. Indonesia harus meningkatkan daya saingnya agar tidak kalah dengan negara lainnya dalam perdagangan internasional. Nah, konsep yang ketiga ada dampak sistem Indonesia membawa dampak yang bersifat positif, tetapi juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama itu ada dampak positif. Nah, apa saja sih dampak positifnya? Yang pertama itu meningkatkan kebebasan berpendapat dan rakyat memiliki kebebasan untuk mengkritik pemerintah tanpa takut ditangkap atau dibungkam. Media juga lebih luasa untuk memberitakan sebagai isu penting. Terus yang kedua ada pemilu yang lebih demokratis. Sejak informasi pemilu di Indonesia semakin transparan dan kompetitif, memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua pihak. Terus yang ketiga ada desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintahan daerah kini memiliki kewenangan lebih besar untuk mengolah wilayah sehingga pembangunan bisa lebih merata. Terus yang keempat, pemberantasan korupsi. Di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ini
sebagai lembaga independen untuk menangani kasus korupsi yang sebelum sulit diberantas. Terus yang kelima itu ada hubungan internasional yang lebih baik dengan sistem politik yang lebih demokratis, dan Indonesia lebih dioriti aktif dalam kerjasama global. Nah, terus yang B, tantangan yang dihadapi itu dari positif itu adalah ada kasus yang masih merajalela meskipun sudah ada upaya pemberantasan praktik korupsi berbagai sektor pemerintah. Terus yang oligarki. Nah, pemilu demokratis masih disertai oleh politik uang atau money politik dan dominasi politik tertentu. Nah, kesimpulan dari dari saya itu adalah perubahan sistem politik di Indonesia dipengaruhi oleh keinginan rakyat yang menuntut reformasi serta dampak globalisasi yang mempercepat demokratisasi dan keterbukaan ekonomi. Perubahan ini membawa banyak dampak ya, termasuk kemajuan seperti kebebasan berpendapat, pemilu yang lebih transparan, dan sistem pemerintah yang lebih demokratis. Namun tantangan seperti korupsi dan ketimpangan ekonomi dan stabilitas politik masih perlu terus diatasi ya, agar Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara saya Muhammad Aldo yang telah menyampaikan materi kepada audiens. Materi selanjutnya atau yang terakhir ini tentang kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudara Adil Pratama Putra. Dipersilakan kepada Adil untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kami hari ini. Kesimpulan adalah sistem politik Indonesia terus berevolusi sesuai tuntutan zaman, perlu keseimbangan antara kepentingan nasional dan global. Pentingnya konsolidasi berkelanjutan peran aktif masyarakat dalam proses perubahan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang menyampaikan materi baik. Demikian presentasi dari kami tentang perubahan sistem politik Indonesia. Kami menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terbuka untuk diskusi serta menghadirin atau para mengucapkan atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan presentasi ini. Apabila ada pertanyaan atau masukan kami, dengan senang hati kami menjawab, dan kurang lebihnya mohon maaf kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam serta terima kasih.